Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan part sebelumnya, yaitu part keempat. Di part sebelumnya, Ayano Kujito hendak bertemu dengan Ruen. Bertemu Hoshinomiya di tengah jalan. Di pertemuan itu, Hoshinomiya rela melakukan apapun asalkan Enokuji mengalah pada kelasnya. Dan di video kali ini akan membahas lanjutannya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Setelah Yonokoji pergi meninggalkan Hoshinomiya, kita akan berpindah tempat di mana tempat peserta berada. Pagi itu sekitar pukul 9, semua peserta sudah berada di kelasnya masing-masing. Di depan kelas ada seorang pengawas asing yang sedang menjelaskan konten ujian. 4 kelas semuanya sama, dengan konten dan proses yang sama. Namun, dalam penjelasan tersebut tidak ada penjelasan mengenai syarat kemenangan bagi perwakilan. Pengawas hanya memberikan penjelasan terkait diskusi peserta. Dan setelah semua konten dijelaskan, pengawas berhenti menjelaskan. Melihat itu, para peserta saling memandang, berusaha keras menghafal aturan yang telah dijelaskan. Kemudian pengawas berkata, "Kalian akan mengikuti diskusi. Namun selain menjalankan peran kalian dengan sempurna, kalian tidak bisa memberikan kontribusi apapun bagi kelas. Hal ini sangat penting, jadi tolong diingat." Matsushita yang mendengar itu mengajukan pertanyaan. "Kami sudah memahami syarat kemenangan kami, tapi syarat kemenangan perwakilan lebih penting, bukan? Apa syarat kemenangan mereka?" Namun, pengawas yang belum pernah ditemui sebelumnya menjawab dengan nada datar. "Seperti yang aku katakan tadi, yang bisa kalian lakukan hanyalah menjalankan peran kalian dengan benar dan mengikuti diskusi. Tidak ada gunanya berspekulasi. Aturan untuk perwakilan mungkin akan sedikit berubah tergantung pada hasil diskusi kalian. Ini adalah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Semua jawabannya akan terungkap setelah ujian khusus selesai." "Jadi, kami tidak akan tahu proses ujian hingga selesai?" tanya Matsushita. "Benar." Shinohara yang mendengar jawaban pengawas dengan tegas, dia mengeluh tidak puas. Kemudian pengawas itu berkata lagi, "Kalian hanya perlu ingat satu hal. Jika tidak serius dalam diskusi, kelas kalian tidak akan mendapatkan manfaat apapun." Mengatakan itu, pengawas menyelesaikan penjelasannya. Kemudian setelah itu pukul 9.30 pagi. Setelah mendengarkan penjelasan, para siswa mulai bergerak menuju gedung pendidikan khusus. Mereka dibawa ke sebuah ruangan kelas untuk berdiskusi. Di sekeliling ruangan ada banyak kamera yang merekam dari segala sudut, tanpa ada titik buta. Meja dan kursi diatur dalam bentuk lingkaran, dibagi menjadi 2 kelompok dengan total 14 kursi. Setiap meja dilengkapi dengan sebuah tablet, dengan penutup di kedua sisinya untuk mencegah pengintip. Tablet tersebut digunakan untuk mengkonfirmasi peran mereka saat memasuki ruangan, dan dapat digunakan kembali setelah setiap putaran untuk mengkonfirmasi situasi serta untuk operasi layar sentuh. Jika perwakilan menggunakan hak untuk melewati, maka siswa unggulan dapat mengeluarkan satu siswa selain siswa unggulan, dan peran lainnya juga harus dijalankan. Selain itu, di belakang setiap kursi ada tanda merah dan biru. Merah untuk kelas B dan biru untuk kelas D. Kemudian setelah itu pengawas menjelaskan aturan diskusi. Aturan diskusi: siswa yang berpartisipasi dalam diskusi harus memastikan semua orang dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Dilarang berbicara secara rahasia hanya dengan orang tertentu. Jika ditemukan adanya percakapan pribadi yang melanggar aturan di atas, akan ada perintah untuk keluar dari ruangan. Pelecehan yang berlebihan, fitnah, caci maki, dan tindakan kekerasan akan dikenakan hukuman dan diperintahkan untuk keluar ruangan. Keluar di tengah jalan akan menyebabkan perwakilan kelas menerima hukuman yang sesuai. Catatan, tingkat hukuman akan bervariasi, mempengaruhi pengurangan poin kehidupan perwakilan. Di sini karena panjang dan hampir sama aturannya sama video part ketiga, Mimin akan tuliskan lagi bagi kalian yang lupa.
Kalian bisa lihat di video. Kemudian setelah itu pukul 10 pagi, layar di ruangan tunggu peserta menyala. Diskusi putaran pertama, menampilkan daftar peserta. Kelas B tahun kedua, Sotomura Hideko, Makita Susumu, Minami Hakuo, Yukimura Teruhiko, Azuma Sana, Karuzawa Kei, Sato Maya. Kelas D tahun kedua, Shibata Sou, Nakishini Jiro, Muriyama Susumu, Ando Sae, Yamagata Hina, Ishimaru Yuriko, Onuki Nagisa. Siswa yang namanya ditampilkan harap menuju ke ruangan diskusi. Karuzawa yang bosan segera berdiri ketika melihat namanya ditampilkan dan dia berkata, ternyata kelompok pertama, Maya-chan juga. Dan Sato, yang juga termasuk kelompok pertama, segera berlari menghampiri Karuzawa. Kemudian Sato yang melihat Yukimura berjalan di sampingnya bertanya padanya, "Hei Yukimura-kun, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Ikut petunjuk saja. Pada akhirnya, diskusi ini tidak ada kaitannya langsung dengan kelas. Kita adalah musuh atau teman, itu tergantung pada peran kita. Misalnya apakah kita siswa biasa atau siswa unggulan. Mengatakan itu, nada suara Yukimura terdengar dingin tapi dia segera menambahkan. Selain itu, pengawas juga mengatakan, mengikuti aturan dengan serius adalah pilihan terbaik, kata Yukimura. Memang begitu, tapi kita masih belum tahu apa yang harus kita lakukan dengan tepat, kata Sato. Melihat Sato Maya dan Karuzawa yang gelisah, Yukimura menghela nafas dalam hati dan berkata, mungkin tidak hanya kalian yang merasa tegang, lawan kita juga. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri dengan suasana ujian ini. Selain itu, kalian pernah bermain permainan Warlove kan? Tanya Yukimura. Aku pernah bermain beberapa kali. Maksudmu, kita harus memperlakukan ujian ini seperti permainan sejenisnya? Tanya Karuzawa. Sato yang mendengar itu berkata, aku belum pernah main. Apakah ada tipsnya? Mendengar itu, Yukimura sedikit memberikan saran. Misalnya, jika kamu siswa unggulan, jangan sembarangan melihat siswa unggulan lainnya. Karena pandangan mata seperti itu mudah terbongkar. Benar, aku juga merasa pandangan mata itu penting. Mengatakan itu, Karuzawa tampaknya mengerti poin pentingnya. Dan dia mulai berdiskusi dengan Sato. Melihat situasi itu, Yukimura merasa tampak lega. Dia berpikir Sato dan Karuzawa seharusnya tidak memiliki masalah untuk sementara waktu. Dengan pemikiran itu, Yukimura berjalan menuju ruangan diskusi di mana pintu ruangan kelas terbuka lebar. Begitu juga Karuzawa dan Sato yang bersiap duduk berdekatan. Kemudian memposisikan diri mereka dengan Shibata dari kelas D di antara mereka. Siswa lainnya juga duduk sesuai dengan keinginan mereka, di tempat yang ditentukan untuk kelas masing-masing. Ada juga yang lebih suka duduk di dekat pintu masuk, dengan berbagai macam alasan. Kemudian setelah 14 siswa semuanya duduk, diskusi dimulai dengan pengawas berkata, sekarang mulai ujian khusus akhir tahun. Harap siswa mengkonfirmasi peran masing-masing di tablet. Setelah dikonfirmasi, mulailah berdiskusi putaran pertama. Mendengar itu, semua orang menunduk melihat tablet di meja mereka. Kemudian layar berubah, menampilkan jumlah peran yang dibagi. Siswa biasa 8, siswa unggulan 2, guru 1, lulusan 1, siswa junior 1, siswa senior 1, sesuai aturan yang dijelaskan. Semua siswa telah diberi peran. Tidak ada yang berani bicara pertama. Akhirnya, Yukimura Teruhiko dari kelas B membuka percakapan. Ayo langsung saja.
Izinkan aku mengkonfirmasi, apakah Nakashini seorang siswa unggulan? Tiba-tiba menanyakan itu. Mengapa kamu pikir aku siswa unggulan? Kata Nakanishi. Maaf, karena kita sempat saling menatap tadi. Jawab Yukimura. Yang sebagai siswa biasa ingin menemukan titik awal. Karena itu dia pertama menyerang. Sementara itu, di sisi lain, Hirata dan Hamaguchi mengamati layar untuk melihat proses diskusi mereka selama 5 menit. Meskipun peserta saling menyelidiki, belum ada cara untuk membedakan kebenaran dan kebohongan. Bahkan jika ada banyak kecurigaan di pikiran, belum bisa dipastikan siapa siswa unggulan. Dalam situasi yang tidak pasti ini, perwakilan hanya punya dua pilihan. Satu adalah bertindak cepat, mengungkap peran dan segera menekan lawan. Kedua adalah menghindari resiko, mengamati dengan hati-hati. Kemudian setelah 5 menit berlalu, suara pengumuman muncul. Sekarang silakan siswa mulai memilih untuk menunjuk, menyebut nama atau melewati. Waktu dibatasi 1 menit. Setelah pengumuman suara berakhir, ruangan seketika menjadi sunyi. Di dalam ruangan, selain ada dua siswa, ada juga seorang pengawas. Dia bukan wali kelas tahun kedua yang memberikan penjelasan tadi, tapi seseorang yang belum pernah mereka temui. Dia berdiri di sudut ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengamati percakapan dan gerak-gerik siswa. Kemudian di tengah kesunyian itu, Hamaguchi berkata, "Ujian ini sangat sulit, bahkan Hirata-kun mungkin tidak bisa langsung mengetahuinya." Hamaguchi mengatakan itu dengan nada ragu-ragu. Dan Hirata, yang tidak suka bertele-tele, mengangguk setuju. Seperti 14 peserta diskusi lainnya, dua garda depan saat ini, Hirata dan Hamaguchi juga memulai percakapan dengan hati-hati. Namun, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka tidak pandai berbohong yang menyakitkan. Sebaliknya, mereka memiliki rasa benci yang mendalam terhadap perilaku semacam itu. Baiklah, mengatakan itu setelah satu putaran percakapan, Hamaguchi tanpa ragu menekan tombol melewati. Menghadapi Hamaguchi yang mengambil keputusan tegas, Hirata masih terus berpikir. Namun pada akhirnya, Hirata juga memilih untuk tidak mengambil resiko. Hirata juga memilih untuk melewati. Di antara 14 orang, Hirata dan Hamaguchi harus menemukan dua siswa unggulan, satu guru dan satu lulusan, satu siswa junior dan satu siswa senior. Artinya, untuk berhasil menunjuk, mereka hanya bisa memperjuangkan kemungkinan 3/7. Dalam bentuk probabilitas, itu hanya sekitar 42,9%. Dengan kedua orang yang menekan tombol melewati, ujian dilanjutkan. Akhirnya, siswa yang dikeluarkan oleh siswa unggulan adalah Karuzawa. Karuzawa yang menghadapi kepergiannya yang tiba-tiba, rasa penyesalan membanjiri hatinya. Dia dengan diam meninggalkan kelas. Jadi tuh siswa unggulan tuh bisa mengeluarkan seseorang dalam diskusi. Makanya perwakilan yang bisa menebak bakal mendapatkan 3 poin dan itu akan mengurangi poin kehidupan lawan. Oke lanjut. Saat ini dalam ruangan masih ada 13 orang. Dengan sedikit perubahan kemungkinan putaran diskusi kedua dimulai. Hirata dan Hamaguchi keduanya sama-sama menahan nafas. Bahkan suara nafas terasa berlebihan saat ini. Mereka menatap layar dengan penuh konsentrasi. Waktu terasa singkat namun panjang. Para peserta terkadang mengalami kebuntuan saat berbicara. Banyak yang masih tidak tahu bagaimana cara merespon. Mereka saling mencurigai, mengamati satu sama lain. Setiap gerakan atau tindakan kecil kemungkinan besar akan dipandang dengan kecurigaan. Di akhir babak kedua, Hirata dan Hamaguchi sekali lagi mendapatkan hak untuk menunjuk. Di waktu yang sedikit itu, Hamaguchi melirik Hirata secara diam-diam. Melihat Hirata terpaku pada layar dengan penuh konsentrasi, Hamaguchi diam-diam berharap Hirata juga tidak bisa mengetahui apa-apa pada putaran ini. Dan harapan itu setengah terwujud. Sama seperti putaran pertama, Hirata tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian Hirata juga sedikit melihat Hamaguchi. Tatapan mereka bertemu, saling menahan, dan pada saat yang sama, saat waktu semakin mendekat,
mereka memutuskan untuk memilih melewati lagi di detik terakhir. Mereka menilai mereka tidak bisa mengambil resiko sekarang dan memilih untuk melewatkannya. Akhirnya, saat siswa unggulan disebutkan kembali, siswa lain keluar, tetapi posisi siswa unggulan tersebut masih belum diketahui. Pada saat putaran diskusi berikutnya akan segera dimulai, Hamaguchi yang gelisah mencondongkan tubuhnya ke depan sambil menggeretakkan giginya, dan dia menatap layar. Meskipun pesertanya menjadi lebih sedikit, fokusnya tetap pada siswa unggulan yang bisa membuat lawan kehilangan 3 poin kehidupan dalam sekejap. Itu karena garda depan hanya memiliki 5 poin kehidupan. Menemukan satu siswa unggulan berarti bisa langsung memojokkan lawan ke dalam situasi putus asa dalam sekali jalan. Dengan tujuan ini, Hamaguchi memasuki putaran ketiga. Di putaran ketiga ini, Hamaguchi tidak menyangka kalau penekanan Yukimura terhadap Nakanishi bisa membuatnya sangat terpengaruh. Sebagai teman sekelas, Hamaguchi telah mengamati Nakanishi dan mengetahui dia bukan seorang yang suka tampil berlebihan. Jadi Hamaguchi memutuskan untuk mengambil resiko dan menunjuknya sebagai siswa unggulan. Dia mengambil keputusan tegas dan bersiap untuk menyerang. Di sisi lain, Hirata tidak berpikir demikian. Karena perkataan dan perbuatan Nakanishi yang terlalu mencolok, justru membuatnya berpikir dia bukan siswa unggulan. Meskipun Hamaguchi dan Hirata memutuskan perhatian pada orang yang sama, kesimpulan yang diambil sangat berbeda. Kemudian setelah itu 5 menit berlalu. Hamaguchi dengan cepat mengoperasikan tablet, menunjuk nama Nakanishi sebagai siswa unggulan, sedangkan Hirata masih memilih untuk melewati seperti sebelumnya. Lalu suara pengumuman terdengar. Hamaguchi berhasil menebak Nakanishi sebagai siswa unggulan, dan Hirata kehilangan 3 poin kehidupan. Dengan keberhasilan Hamaguchi dalam menunjuk, posisi Nakanishi sebagai siswa unggulan juga terungkap. Hamaguchi yang mendengar itu berkata, "Tak disangka." Hamaguchi yang awalnya diperkirakan akan tetap bertahan, ternyata memilih menyerang, menyebabkan Hirata mengalami kerugian besar. Meskipun Hamaguchi merasa lega karena mendapatkan keuntungan besar dari serangan mendadak, dia masih merasa tindakannya tadi cukup agresif. Karena hanya dari tampilan kebingungan, Nakanishi dia menebak Nakanishi sebagai siswa unggulan. Namun dari hasilnya, Hirata sekarang hanya tersisa 2 poin kehidupan. Kemudian setelah itu, sekarang hanya tersisa satu siswa unggulan yang tersisa, dan Hirata berada dalam situasi putus asa. Dia harus menemukan posisi lainnya dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kemudian setelah itu putaran keempat pun dimulai. Hirata langsung merasakan betapa sulitnya situasi ini. Hirata menyadari ternyata inisiatif bisa memberikan dampak besar pada ujian khusus ini. 3 ronde pertama dilewati berulang kali dengan skip santai. Namun sekarang tidak bisa lagi. Dia harus berhati-hati dalam memilih selanjutnya. Hirata sangat berharap diskusi bisa berjalan lancar dan mendapatkan informasi yang berguna. Namun, dalam situasi cemas, harapan itu tidak terwujud. Karena terungkapnya posisi Nakanishi sebagai siswa unggulan, para peserta menyadari perwakilan berada di tempat diskusi, sehingga siswa unggulan yang tersisa bersembunyi lebih dalam lagi. Oleh karena itu, mereka sekarang harus mencari siswa dengan posisi lain. Kemudian di dalam ruangan yang sunyi, Hamaguchi berkata, "Hirata-kun, mari kita jangan saling membenci ya." "Iya, tentu aku mengerti." Setelah mengatakan itu, diskusi berlangsung dengan tenang. Hingga 2 menit berlalu di putaran keempat, Yukimura mengungkapkan dirinya sebagai lulusan. Dia juga mengatakan bahwa dia telah memeriksa posisi dalam 3 putaran sebelumnya. Tetapi semuanya adalah siswa biasa dan dia belum menemukan siswa unggulan. Bagi Hirata yang mendengar, ini adalah kabar baik di tengah kesulitan. Selama dia bisa menunjuk posisi yang diungkap Yukimura, dia bisa mengurangi 2 poin kehidupan Hamaguchi. Tapi Hamaguchi juga bisa menunjuk Yukimura. Jika demikian, poin kehidupan akan saling meniadakan, yang mengakibatkan ketegangan akan berlanjut di diskusi putaran kelima. Akhirnya tidak ada jalan keluar lagi. Hirata segera menunjuk Yukimura sebagai lulusan setelah diskusi berakhir. Namun, Hamaguchi dan Hirata keduanya menunjuk nama yang salah. Masing-masing kehilangan 1 poin kehidupan.
Akhirnya Yukimura dikeluarkan karena dia bukan lulusan. Yukimura hanya berpura-pura sebagai lulusan untuk menemukan siswa unggulan. Yukimura melakukan itu untuk mencegah kebuntuan. Padahal jika Hirata lebih cermat, dia bisa memilih dengan jelas posisi palsu yang diberikan Yukimura. Namun, karena kecemasan mempengaruhi penilaiannya, membuatnya salah menilai Yukimura sebagai lulusan yang bisa mengenali siswa unggulan. Tapi untungnya, Hamaguchi juga tersesat karena terpengaruh. Jadi hal ini bisa dianggap sebagai penghiburan. Tapi meskipun begitu, poin kehidupan Hamaguchi dan Hirata sekarang 4-1. Dan itu membuat Hirata putus asa. Saat diskusi pertama dimulai, Hirata belum merasakan tekanan ujian khusus akhir tahun. Tetapi suasana kegelisahan sebelumnya kini berubah menjadi tekanan yang sangat besar. Pertarungan perwakilan yang awalnya dimulai oleh dua orang garda depan dengan berhati-hati, kini berubah menjadi perang gesekan saling memantau. Dan saat diskusi telah memasuki putaran ke-8, di putaran ke-8 itu, Hirata yang dalam keadaan di ujung tanduk menyebut nama yang salah. Akhirnya dia kehilangan 1 poin kehidupan. Dan suara pengumuman yang tidak berperasaan pun terdengar. Poin kehidupanmu sudah habis. Harap tinggalkan kelas. Di sisi lain, suara pengumuman di ruangan perwakilan juga terdengar. Hamaguchi menang. Hirata harap tinggalkan kelas. Dan silakan mempersilakan siswa selanjutnya yang akan bermain. Mendengar itu, Horikita menghela nafas ringan lalu berkata singkat kepada Enokoji yang duduk di sebelahnya. Aku akan masuk. Semoga berhasil. Mengatakan itu, Enokoji menjawab dengan acuh tak acuh. Tapi Horikita yang mendengar itu tidak marah. Melihat itu, Enokoji berpikir 2 tahun kehidupan kelas telah membuat Horikita benar-benar mengenal Enokoji. Kemudian setelah itu, dalam Horikita menuju, dia bertemu dengan Hirata yang baru kembali. Maafkan aku, Horikita. Aku benar-benar tidak bisa membantu, kata Hirata dengan wajah penuh penyesalan. Aku sudah memahami situasinya sekarang. Kamu sudah tidak perlu merasa bersalah. Jawab Horikita yang berpikir setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tak terkecuali Hirata. Meskipun dia bisa mengamati siswa di sekitarnya dengan cermat, tapi untuk mengikuti ujian yang penuh kecurigaan seperti ini, jelas mustahil baginya. Kemudian setelah itu Horikita berkata, apa kamu menyadari sesuatu? Ya, pertama, isi diskusi peserta tidak bisa dikendalikan. Kedua, siapa perwakilan yang menyerang lebih dulu dan siapa yang menyerang terakhir dapat menentukan hasil akhir. Mengatakan itu, Hirata menceritakan pengalamannya kepada Horikita. Dan Horikita yang mendengar itu dengan seksama. Setelah mendengar informasi dari Hirata, Horikita berkata, tampaknya peserta sangat menentukan jalannya ujian kali ini. Terima kasih. Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Horikita mengatakan itu sambil memperhatikan punggung Hirata yang kembali ke ruangan tunggu. Kemudian setelah itu, dia juga mulai berjalan lagi. Dan tidak lama kemudian, dia tiba di ruangan ujian tempat Hamaguchi menunggu. Dia meletakkan tangannya di pintu. Horikita berdehem sejenak menenangkan pikirannya, kemudian menurunkan tangannya untuk membuka pintu. Begitu pintu dibuka, tidak ada jalan untuk kembali. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengusir semua pikiran yang mengganggu dari dalam kepalanya. Sampai di sini dulu video part 4 ini. Jika kalian suka, kalian bisa support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.